Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu, Bapak penelaah, pembimbing, serta pemimpin seminar usulan penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya Risti Rismayanti, NIM 51111811179, Program Studi Manajemen Angkatan 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani, izin mempresentasikan hasil usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Customer Experience terhadap Repurchase Intention yang dimediasi oleh Customer Satisfaction jasa pengiriman JNE Express di Kota Bandung. Selanjutnya, saya akan memaparkan isi dari usulan penelitian. Yang pertama ada latar belakang penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, maksud dan tujuan penelitian. Yang keempat, kegunaan penelitian. Yang kelima, kerangka pemikiran. Yang keenam, metode penelitian. Dan yang ketujuh, lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, latar belakang penelitian. Industri jasa pengiriman barang di Indonesia pada periode 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,3% setiap tahunnya. Namun, pertumbuhan penggunaan rata-rata JNE Express pada periode yang sama jauh lebih rendah dibandingkan industri, yaitu sebesar 1,5%. Penjelasan tersebut dapat menggambarkan bahwa jasa pengiriman JNE Express masih perlu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mengimbangi industri jasa pengiriman. Mengacu pada fenomena tersebut dapat mengindikasikan bahwa repurchase intention yang rendah sebagai masalah yang sedang dihadapi oleh JNE Express saat ini. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa repurchase intention dipengaruhi secara positif oleh customer satisfaction jasa pengiriman barang GoSend di Jabodetabek. Penelitian Kusuma Wardani dan Hastayanti tahun 2020 ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi customer satisfaction, maka semakin tinggi pula repurchase intention. Kemudian, customer satisfaction dipengaruhi secara positif oleh customer experience jasa pengiriman Meranti di Samarinda. Penelitian Hasfar et al. Tahun 2020 ini diartikan bahwa semakin tinggi customer experience, semakin tinggi pula customer satisfaction. Selain itu, repurchase intention dipengaruhi oleh customer experience layanan Gojek di Purwokerto. Penelitian dari Nur Anissa et al. Tahun 2019 ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi customer experience, maka semakin tinggi pula repurchase intention. Lalu, selanjutnya, hasil penelitian dari Mustika Sari et al. Tahun 2021 menjelaskan bahwa customer satisfaction memediasi customer experience terhadap customer satisfaction saluran belanja offline dan online di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh customer experience terhadap repurchase intention yang dimediasi oleh customer satisfaction. Dengan demikian, variabel-variabel penelitian sebelumnya sangatlah relevan karena memiliki kesesuaian sektor yang diteliti, yaitu sektor jasa. Namun, perbedaan dalam penelitian ini yaitu jasa pengiriman JNE Express sebagai objek yang dinilai. Penelitian ini melibatkan pelanggan yang sudah pernah menggunakan jasa pengiriman JNE Express sebagai sampel penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka diusulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah customer experience berpengaruh positif terhadap customer satisfaction jasa pengiriman JNE Express di Kota Bandung? Yang kedua, apakah customer experience berpengaruh positif terhadap repurchase intention jasa pengiriman JNE Express di Kota Bandung? Yang ketiga, apakah customer satisfaction berpengaruh positif terhadap repurchase intention jasa pengiriman JNE Express di Kota Bandung? Dan yang keempat, apakah customer satisfaction berperan dalam memediasi pengaruh customer experience terhadap repurchase intention jasa pengiriman JNE Express di Kota Bandung? Selanjutnya, yang ketiga, maksud dan tujuan penelitian.
Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh customer experience terhadap pre-purchase intention yang dimediasi oleh customer satisfaction jasa pengiriman JNE Express di Kota Bandung. Lalu, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh customer experience terhadap customer satisfaction jasa pengiriman JNE Express di Kota Bandung. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh customer experience terhadap pre-purchase intention jasa pengiriman JNE Express di Kota Bandung. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh customer satisfaction terhadap pre-purchase intention jasa pengiriman JNE Express di Kota Bandung. Yang keempat, untuk menganalisis peran customer satisfaction dalam memediasi pengaruh customer experience terhadap pre-purchase intention jasa pengiriman JNE Express di Kota Bandung. Lalu, selanjutnya yang keempat, kegunaan penelitian. Untuk kegunaan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya, serta bagi mereka yang tertarik melakukan penelitian dalam bidang pemasaran, khususnya mengenai pengaruh variabel customer experience terhadap pre-purchase intention yang dimediasi oleh customer satisfaction. Lalu kegunaan praktis. Diketahui bahwa pertumbuhan penggunaan rata-rata JNE Express saat ini jauh lebih rendah dibandingkan industri, yaitu sebesar 1,5%. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat dipertimbangkan dan dimanfaatkan oleh para praktisi untuk memperoleh pengetahuan tentang variabel customer satisfaction dalam memediasi pengaruh customer experience terhadap pre-purchase intention jasa pengiriman JNE Express. Pihak manajemen perusahaan diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai strategi pemasaran sebagai cara untuk meningkatkan repurchase intention melalui peningkatan customer experience dan customer satisfaction sebagaimana yang diuji dalam penelitian ini. Menurut Meyer dan Schwager tahun 2007 menyatakan bahwa customer experience merupakan tanggapan internal dan subjektif pelanggan terhadap interaksi langsung atau tidak langsung dengan perusahaan. Lalu, menurut Ramadaniati et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa customer satisfaction merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja produk atau jasa dengan harapannya. Lalu menurut Megantara tahun 2016 menyatakan bahwa repurchase intention merupakan niat seorang pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang sudah pernah dibeli di masa lalunya. Lalu selanjutnya untuk mendukung hipotesis, penelitian dari Nur Rahman tahun 2021 menyatakan bahwa customer experience berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Sehingga untuk hipotesis pertama dinyatakan customer experience berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Lalu, untuk hipotesis yang kedua, penelitian Nur Anissa et al. Menyatakan customer experience berpengaruh positif terhadap pre-purchase intention. Sehingga, hipotesis kedua yaitu customer experience berpengaruh positif terhadap pre-purchase intention. Lalu untuk selanjutnya, Cahyati dan Seminari tahun 2020 menyatakan bahwa customer satisfaction berpengaruh positif terhadap pre-purchase intention. Sehingga hipotesis ketiga yaitu customer satisfaction berpengaruh positif terhadap pre-purchase intention. Selanjutnya, penelitian dari Mustika Sari et al. Tahun 2021 menyatakan bahwa customer satisfaction memediasi pengaruh customer experience terhadap pre-purchase intention. Sehingga hipotesis keempat yaitu customer satisfaction berperan dalam memediasi pengaruh customer experience terhadap pre-purchase intention. Berikut ini merupakan gambar model konseptual dari pengaruh customer experience terhadap pre-purchase intention yang dimediasi oleh customer satisfaction jasa pengiriman JNE Express di Kota Bandung. Selanjutnya yang keenam, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilandasi oleh penalaran deduktif dengan tujuan menguji hipotesis.
Tahap operasionalisasi variabel sangat diperlukan sebagai salah satu langkah terkait perancangan instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk rumus degrees of freedom atau DF sama dengan N-K dengan keterangan N sama dengan jumlah sampel minimum dan K sama dengan 2 yang mewakili skor item dan skor total dari satu variabel. Jumlah sampel minimum yang digunakan yaitu 30, sedangkan jumlah yang diukur yaitu skor item dan skor total item. Maka DF sama dengan 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Oleh karena itu, R tabel dalam penelitian ini adalah DF sama dengan 28. Dengan R tabel produk momen yaitu adalah 0,3610. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan peneliti untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data bersifat konsisten bila dilakukan dalam lintas waktu yang berbeda. Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan pengukuran koefisien alpha-Cronbach. Menurut Skaran dan Bogi, alpha-Cronbach merupakan koefisien yang menunjukkan seberapa baik poin dalam suatu instrumen berkolerasi secara positif antara satu sama lain. Sementara itu, kriteria penilaian untuk mengetahui reliabilitas suatu instrumen adalah kurang dari 0,60 kurang reliable, 0,70 reliable, dan lebih dari 0,80 sangat reliable. Lalu selanjutnya operasionalisasi variabel. Terdapat 10 indikator dari variabel customer experience. Indikator yang pertama, kesan tentang kemudahan akses tempat layanan. Indikator yang kedua, kesan tentang kemudahan dalam melacak pengiriman barang melalui website dan aplikasi. Indikator yang ketiga, kesan tentang keamanan dalam pengiriman barang sampai tujuan. Indikator yang keempat, kesan tentang kemampuan layanan dalam menyelesaikan keluhan pelanggan. Indikator yang kelima, kesan tentang kejelasan informasi yang didapatkan dari layanan. Indikator yang keenam, kesan tentang ketepatan estimasi waktu pengiriman yang dijanjikan oleh layanan. Yang ketujuh, kesan tentang keramahan pegawai dalam memberikan pelayanan. Yang kedelapan, kesan tentang kerapihan pakaian pegawai dalam memberikan pelayanan. Yang ke-9, kesan tentang kesopanan pegawai dalam memberikan pelayanan. Dan yang ke-10, kesan tentang kelengkapan fasilitas yang ada di ruangan pelayanan. Lalu, terdapat 3 indikator dari variabel customer satisfaction. Indikator yang pertama, ketepatan keputusan yang dirasakan. Indikator yang kedua, kesesuaian harapan yang dirasakan. Dan indikator yang ketiga, kesenangan yang dirasakan. Lalu terdapat 4 indikator dari variabel repurchase intention. Indikator yang pertama, keinginan untuk menggunakan jasa secara berkelanjutan. Lalu indikator yang kedua, keinginan untuk menggunakan jasa kembali di masa depan. Indikator yang ketiga, keinginan untuk mereferensikan jasa pengiriman kepada orang lain. Dan indikator yang keempat yaitu keinginan untuk selalu mencari informasi terkait jasa. Lalu populasi dan sampel. Karakteristik anggota populasi atau elemen yang disebut juga objek penelitian adalah laki-laki dan perempuan dengan usia minimal 17 tahun yang sudah pernah menggunakan jasa pengiriman JNE Express minimal sebanyak 2 kali di Kota Bandung. Lalu, jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 90 orang yang jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini termasuk ke dalam data primer yang diperoleh dari hasil pengumpulan data lapangan. Adapun sumber data penelitian ini adalah pelanggan yang sudah pernah menggunakan jasa JNE Express di Kota Bandung yang tidak lain merupakan objek dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini direncanakan akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik cross-sectional atau one-shot study selama 1 minggu dengan melibatkan pelanggan yang sudah pernah menggunakan jasa pengiriman JNE Express di Kota Bandung. Lalu untuk teknik pengolahan data. Yang pertama, melakukan pengkodean data. Kedua, pemasukan data lunak. Lalu, yang ketiga, pengeditan data.
Lalu yang terakhir merupakan proses transformasi data. Penelitian ini memiliki 4 hipotesis, yang mana hipotesis pertama menggunakan regresi sederhana, sedangkan untuk hipotesis kedua, ketiga, dan keempat diuji menggunakan analisis regresi berganda serta uji Sobel yang secara formulatif disajikan dalam bentuk persamaan Y sama dengan A1 tambah B1X. Lalu selanjutnya regresi berganda. Untuk formulasi dari uji Sobel, yaitu T sama dengan AB dibagi SAB. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan melakukan uji hipotesis. Selanjutnya, yang ketujuh, lokasi dan waktu penelitian. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, maka saya mengumpulkan data pelanggan yang pernah menggunakan jasa pengiriman Janda Express di Kota Bandung. Sekian presentasi usulan penelitian dari saya Risti Rismayanti NIM 51111181179. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.